Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua banyak uang dan cepat dapat kabogo. Berbicara Yonko memanglah sangat luar biasa. Ada 4 kaisar laut atau 4 Yonko saat dulu, yang tahtanya diduduki oleh Shirohige, Big Mom, Kaido, dan si tampan keren kece badai bernama Akagami no Sang. Namun sekarang sudah berbeda karena Yonko generasi lama sudah tumbang, yang menyisakan satu orang bajak laut lama yaitu Akagami. Namun di sini saya tidak akan membahas Yonko, tapi saya akan membahas keluarga Big Mom atau komandan divisi manis yaitu Katakuri. Katakuri adalah seorang yang sangat luar biasa. Selain kekuatannya yang edan, dia juga adalah salah satu karakter yang cukup kalem dan santai. Namun jika bertarung atau mengamuk, layaknya seorang monster. Kita mengetahuinya ketika Katakuri bertarung habis-habisan dengan Luffy. Meskipun Luffy ini bertarung cukup kesulitan alias babak belur gak pakai telur, tapi dia bisa mengalahkannya. Dan Katakuri mengakui Luffy. Kita juga tahu bahwa Luffy banyak sekali melawan orang-orang luar biasa sepanjang perjalanannya, dan yang membuat saya tertarik adalah ketika berhadapan dengan sosok Joker yaitu Doflamingo. Kenapa saya tertarik dengan Doflamingo? Dia adalah raja dagang di dunia gelap, khususnya barang-barang ilegal. Banyak sekali orang yang membeli barang ilegal kepada bisnis Doflamingo dan khususnya Kaido. Doflamingo cukup handal dalam bertarung dan cukup merepotkan. Selain dia tukang dagang senjata, dia juga dulu adalah seorang Shichibukai. Kita tahu bahwa dulu ketika Shichibukai dibentuk untuk menyaingi kekuatan Yonko, namun Shichibukai sekarang sudah dibubarkan karena banyak sekali yang memanfaatkan fasilitas tersebut dan bertindak semena-mena layaknya Doflamingo. Dan apa jadinya jika sosok Doflamingo si Joker berhadapan atau bertarung 1 lawan 1 melawan komandan divisi manis gagah tangguh yaitu Katakuri? Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk memastikan siapa pemenangnya. Kita mulai dari Doflamingo. Doflamingo adalah seorang pemakan buah iblis bertipe paramecia atau Ito-Ito Nomi, atau tepatnya benang-benang Nomi. Buah iblis tersebut bisa membuat Doflamingo memanipulasi benang dengan berbagai macam bentuk. Dan Doflamingo adalah seorang turunan bangsawan di dunia, hanya saja atas beberapa kejadian dia menjadi seorang bajak laut. Doflamingo sangatlah luar biasa, dia mampu mengeluarkan awakening dari buah iblisnya. Awakening Doflamingo sangatlah luar biasa. Dulu kita diperlihatkan Doflamingo dapat merubah area sekitar menjadi benang dan dikendalikan dengan sesuka hatinya ketika berhadapan dengan Luffy. Dan yang membuat saya terkesan adalah ketika Doflamingo membuat sangkar burung yang terbuat dari benang mengelilingi pulau, sehingga semua orang terperangkap termasuk Fujitora pun tidak bisa memotong benang tersebut. Dan yang sangat luar biasa adalah ketika sangkar burung itu semakin lama akan semakin mengecil, maka musuh yang terperangkap di dalamnya akan tercincang atau terpotong-potong oleh benang Doflamingo. Kita semua sudah tahu bahwa benang Doflamingo sangatlah tajam, setajam silet, bahkan lebih tajam dari golok abah saya. Dia bisa memotong benda apapun di sekelilingnya, bahkan jika niat dia bisa mencincang musuhnya menggunakan benang. Luffy juga bisa mengendalikan manusia dengan benangnya. Contohnya ketika dulu anak buah Bellamy dikendalikan dan akan menebas Bellamy itu sendiri. Di sini saya cukup kagum dengan sosok Doflamingo karena dia memiliki sebuah informasi yang cukup penting, seperti harta Marijoa, tapi kita tidak diperlihatkan apakah harta tersebut. Dan dulu kita diperlihatkan Doflamingo pernah akan membunuh Smoker, dan jika Aokiji tidak datang maka sudah tamatlah riwayat Smoker. Begitupun dengan adiknya sendiri yaitu Rocinante. Doflamingo sangatlah beringas dan buas. Dia bisa saja dikatakan sosok monster meskipun dulu kalah oleh Luffy. Doflamingo juga memiliki sifat yang percaya diri ketika melawan musuhnya, kecuali Aokiji dan Kaido karena dia sudah tahu berbeda level. Namun jika seimbang dia akan sangat semangat dalam bertarung. Bahkan Dopi pernah akan membantai Law. Ini menandakan bahwa Doflamingo tidak akan segan jika harus membunuh musuhnya untuk tujuannya. Dan kita lihat poin Katakuri. Katakuri adalah seorang komandan bajak laut Big Mom atau orang terkuat setelah Big Mom. Katakuri sangatlah luar biasa. Kita sudah tahu bahwa pertarungan Luffy dengan Katakuri sangatlah berdarah-darah. Dikatakan bahwa Katakuri tidak pernah kalah atau kabur dalam pertarungan. Bahkan punggung dia pun tidak pernah jatuh ke tanah ketika bertarung. Bayangin ya, udah seedan itu Katakuri. Kita juga mencatat bahwa Katakuri adalah lawan terkuat Luffy sebelum Kaido dan Big Mom. Dan sekarang kita sudah beres di Wano dan mulai berjelajah di Pulau Egghead. Katakuri adalah seorang yang sangat luar biasa. Saya cukup kagum dengan sosok ini. Dia pemakan buah iblis paramecia spesial yaitu Mochi Mochi Nomi. Ini layaknya Luffy, seorang karet yang bisa bergerak dan memanjangkan apa yang dia inginkan. Selain itu, Katakuri juga sudah mencapai tahap awakening. Dan kita sudah melihat pertarungan Katakuri dengan Luffy dan bagaimana cara Katakuri bertarung. Kita juga diperkenalkan dengan kekuatan haki Katakuri yang bisa melihat masa depan. Atas hal tersebut, Katakuri bisa melihat musuhnya akan menyerang dari sebelah mana. Dan Katakuri juga bisa melihat pergerakan musuhnya sebelum musuhnya bergerak.
Diketahui haki dari Katakuri ini sangatlah hebat, namun saya berpikir jika haki Katakuri ini masih di bawah Yasop. Jadi, jika Katakuri bertarung dengan Doflamingo, siapakah yang akan menang? Setelah kita perhatikan beberapa poin tersebut, sudah dipastikan atau menyimpulkan bahwa pemenangnya adalah Katakuri. Tidak usah jauh-jauh berpikir, kita berpatokan semakin jauh perjalanan, maka akan semakin sulit rintangan yang akan kita hadapi atau kita temukan. Karena sudah sewajarnya jika musuh yang dihadapi Luffy akan semakin kuat. Dan saya percaya dan saya yakin 99% Katakuri akan menang. Dan kenapa 99% enggak 100%? Nah, di sini poinnya ya, yang sisa 1%. Kita tahu Doflamingo bukanlah orang sebodoh dan selemah itu. Doflamingo adalah seorang yang cukup cerdas dalam sebuah rencana. Ini membuktikan dengan bisnisnya di dunia bawah. Selain bisnisnya, kita juga sudah tahu Doflamingo ada sangkut paut dengan Kaido. Maka tidak mungkin seorang Doflamingo tidak mengamati siapa itu Kaido dan bagaimana kekuatannya dan bahkan bajak lautnya. Dan selain Kaido, Doflamingo juga akan mencari Yonko yang lainnya atau mencari informasi Yonko yang lainnya. Jadi jelas Doflamingo di sini bukan karakter yang kaleng-kaleng atau bisa dipandang sebelah mata, karena semua bisa saja terjadi. Dan jika pertarungan tersebut terjadi dan Katakuri dikatakan menang, maka pasti ada celah sedikit untuk Doflamingo bisa menang. Karena kita tahu hal paling bodoh di dunia ini adalah ketika kita meremehkan musuh atau lawan. Jadi gimana menurut kalian? Saya teh penasaran pisan kalau misalkan bertarung. Tapi udah jelas ya, kalau misalkan bertarung pasti menang si Katakuri sih dari kekuatan juga. Tapi akan menarik gitu misalkan sosok Joker ini bertarung dengan Katakuri atau ditemukan. Bukan ditemukan, dipertemukan maksud saya. Tapi nggak akan mungkin juga ya. Dan kalau misalkan ketemu juga nggak akan ngelawan sih si Doflamingo-nya. Tahu diri lah intinya mah kalau misalkan level kekuatannya berbeda. Tapi ini mah baru opini saya lah, atau opini saya gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kalian juga pasti punya opini ya, tulis aja di kolom komentar sesuka hati kalian. Karena gratis. Ya udahlah, salam sejahtera, tikotok garing di Lebuan, goodbye, dadah.